yang buat aku sangat shock banget ya. Sampai ada yang mencoba untuk masuk, ada juga yang sampai mau melakukan kontak fisik. Annyeonghaseyo 친구들, 유솔캠입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Cheer up baby, cheer up baby. Oke, for this time, seperti biasa aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak jadi K-popers yang kudet, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga di sosial media aku, di Instagram itu ada @yusrulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusrulkim2. Dah, setelah kalian udah follow sosial media aku, jangan lupa untuk memberikan Solinda Miliki. Oke, kok jadi bucin twice sekarang ya? Oke guys, udah ngebacotnya, langsung aja sekarang kita bahas berita selengkapnya bersama-sama. Oke, untuk pertama, ini beritanya datang dari Jisung dan juga Cholo NCT, yang mana mereka ini ternyata guys bertemu sebelum menjadi trainee, dan akhirnya mereka ini debut bersama. Nah, dikarenakan hal inilah banyak dari netizen, terutama NCTzen, menyebutkan bahwa Jisung dan Cholo NCT merupakan eternal friendship. Cholo dan juga Jisung NCT Dream itu pernah mengungkapkan kisah pertemuan mereka sebelum menjadi trainee di SM Entertainment. Hal itu diungkapkan keduanya melalui acara program radio. Cholo dan Jisung pertama kali bertemu pada tahun 2013 melalui acara International Children's Concert. Cholo saat itu datang dari Cina untuk bernyanyi, sementara Jisung mengisi acara dengan dance Gangnam Style. Cholo mengatakan bahwa saat itu kami berdua belum menjadi trainee dan tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi kami berada di acara yang sama. Aku bersama teman-teman dari Cina dan ingin mengajak Jisung bermain, tetapi aku tidak tahu bahasa Korea. Jadi aku bertanya pada Jisung saat itu bagaimana menyapa dalam bahasa Korea, dan dia mengajariku bahasa Korea. MC pun bertanya kepada Cholo nih guys, apakah Jisung orang pertama yang mengajarkannya bahasa Korea? Cholo pun mengakui bahwa Jisung merupakan orang pertama yang mengajarinya bahasa Korea pada tahun 2013 yang lalu. Jisung juga mengakui nih guys bahwa dirinya itu lupa pernah berfoto dengan Cholo pada tahun 2013, dan dia tahu foto tersebut melalui dari kalian semua nih sebagai penggemar. Persahabatan Cholo dan Jisung mendapat julukan Eternal Friendship dari penggemar karena kisah mereka hingga debut di tim dan juga unit yang sama. Setelah mendengar ceritanya, aku jujur merinding banget ya. Mereka ini emang bener-bener eternal friendship banget ya. Ketemunya dari tahun 2013 ya. Itu masih anak-anak, masih unyu-unyu. Sampai sekarang udah dewasa, wow. Wah, nggak ada yang nyangka pasti ya. Dunia ini bener-bener kecil banget. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini beritanya agak kurang mengenakan guys. Datanya dari kru dan juga pemeran dari drama TVN, yaitu True Beauty, yang mendapatkan kritikan dari netizen dikarenakan mereka ini telah melanggar protokol kesehatan usai melakukan foto bersama. Publik saat ini mengkritisi tim produksi dan juga pemeran drama satu ini dikarenakan dianggap telah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Salah satu negara dengan pedoman dan tindakan karantina COVID-19 yang ketat adalah Korea Selatan. Akibat peningkatan jumlah penderita COVID-19, pemerintah daerah memperkuat pedoman karantina sebagai upaya menurunkan jumlah penderitanya. Pemerintah lokal seperti kantor pemerintah Metropolitan Seoul mengeluarkan larangan pertemuan kolektif selama musim liburan dan mencegah lebih dari 5 orang berkumpul di satu lokasi. Namun, baru-baru ini netizen dibuat geram saat mereka menemukan foto grup dari tim produksi drama populer. Seorang netizen memposting foto tersebut di van, dan dalam foto banyak orang tidak terlihat memakai masker, dan mereka juga berkerumun untuk berfoto bersama. Terungkap bahwa ini adalah foto untuk tim produksi dari True Beauty dan tampaknya seperti foto grup yang merayakan syuting terakhir drama tersebut. Oke, tadi kita udah melihat bagaimana berita dari pemeran dan juga kru dari drama TVN yaitu True Beauty yang mendapatkan kritikan dikarenakan mereka dianggap telah melanggar protokol COVID-19. Nah, netizen Korea di sini aku lihat sih tujuannya baik ya. Tujuannya mereka itu ingin mengingatkan satu sama lain. Tapi mungkin komentar mereka yang agak pedes gitu ya. Komentarnya sampai menyayat ke iris hati gitu. Ya, semoga dari hal ini ya banyak orang belajar, termasuk tokoh-tokoh publik, kalau mereka mau mengadakan pertemuan lah dan sebagainya, mereka itu harus selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak ada yang mengkritik mereka, right? Kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana melihat kru dan juga pemeran dari drama True Beauty yang mendapatkan kritikan? Langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.
Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Stray Kids. Nah guys, baru-baru ini JYP Entertainment itu telah membagikan pernyataan lebih lanjut yang memperingatkan mereka yang terus melanggar privasi dari Stray Kids. Agensi dari Stray Kids yaitu JYP Entertainment mengeluarkan pemberitahuan pada bulan Desember mengenai rencananya untuk mengambil tindakan hukum atas masalah yang melanggar privasi dari Stray Kids. Dan JYP Entertainment kembali mengumumkan hal tersebut pada tanggal 5 Februari. Dan berikut adalah pernyataan dari JYP Entertainment. Halo, ini JYP Entertainment. Terlepas dari kenyataan bahwa kami sebelumnya membagikan kebijakan kami untuk mengambil tindakan tegas terkait kasus-kasus di mana privasi artis kami dilanggar dan keamanan terancam, masih ada kasus berulang orang-orang yang melakukan tindakan seperti menunggu artis di luar asrama, perusahaan, atau salon. Lalu ada juga yang mengikuti artis saat mereka berpergian untuk aktivitas terjadwal dan mencoba kontak fisik dan meraih dan masuk ke dalam pintu masuk gedung asrama. Karena alasan ini, penderitaan psikologi artis sangat parah dan mereka bahkan tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang mereka butuhkan. Seperti yang telah kami umumkan sebelumnya, untuk semua aktivitas yang melanggar kehidupan pribadi dan hak pribadi artis kami, orang tersebut akan ditempatkan dalam blacklist permanen untuk aktivitas klub penggemar Stray Kids. Dan kami akan melakukan pengaduan dan tuduhan kriminal ke kantor polisi terkait setelah mengumpulkan bukti melalui CCTV dan juga pemantauan. Perusahaan kami juga menganggap prioritas utama adalah keselamatan dan hak artis kami. Dan kami berjanji bahwa jika ada tindakan yang menghalangi hal ini, kami akan mengambil tindakan tegas dengan menggunakan segala tindakan yang memungkinkan, termasuk hukuman hukum. Nah guys, udah dengar apa yang dikatakan oleh JYP Entertainment? Mereka akan memblacklist ya, dan juga mengambil tindakan hukum yang tegas buat para penguntit atau stalker alias salsing fans yang selalu melanggar privasi dari Stray Kids. Jadi seperti yang telah diungkapkan oleh JYP Entertainment tadi, ada yang sampai nunggu di depan asrama itu sih udah banyak banget sih dilakukan. Aku juga udah lihat banyak kok di drama-drama dan juga kehidupan nyata udah sering aku lihat. Tapi yang buat aku sangat shock banget ya, sampai ada yang mencoba untuk masuk ke dalam ruangannya, ada juga yang sampai mau melakukan kontak fisik. Shock banget pasti ya. Hal-hal semacam ini emang ngebuat kita merasa terganggu dan juga of course merasa sangat takut sih. Jadi nggak heran kalau banyak dari idol-idol K-pop itu kan mengalami gangguan psikologis gitu, karena para salseng yang udah kelewatan batas gitu ya, sampai ngebuat mereka takut dan sebagainya. Dan semoga hal ini para salseng fans itu tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak kepada Stray Kids kembali. Semoga mereka dapat menghargai privasi dari Stray Kids. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya nih guys. Kali ini datangnya dari Weaver Shop yang dinilai sebagai toko online paling buruk dan kejam pada abad ke-21. Why? Kenapa banyak dari netizen yang mengatakan hal tersebut? Langsung aja kita kulik bersama-sama. Weaver Shop milik Big Hit Entertainment dinilai sebagai toko online paling buruk dan juga kejam pada abad ke-21. Seseorang menulis lewat The Cool bagaimana cara Big Hit Entertainment dalam mengoperasi toko online mereka, yaitu Weaver Shop. Hanya ada beberapa kasus yang terdaftar secara publik sebagai kasus kerusakan di pusat e-commerce Seoul. Dalam kasus ini ada juga kasus yang lebih pribadi karena tidak memungkinkan untuk melihatnya. Dan berikut adalah kesamaan yang dikatakan oleh para korban. Yang pertama adalah kesulitan menghubungi pihak terkait, yang mana hal itu membuat sulit untuk mengetahui bagaimana melakukan penukaran. Yang kedua, meskipun dihubungi, perlu waktu untuk menerima jawaban. Dan yang ketiga, bahkan tidak menerima pengembalian uang dan juga pertukaran dengan baik. Dan yang keempat adalah, sekalipun Anda atau kamu nih menerima jawaban, kamu itu tidak akan tahu jika kamu membaca artikel setidaknya selama 6 minggu hingga masalah yang sebenarnya itu teratasi. Dan butuh waktu lama untuk mengatakan bahwa kamu tidak menerima item yang kamu bayar di Weavefly. Dan yang kelima adalah sulit dipercaya bahwa itu merupakan metode operasi dalam pertunjukan yang masuk akal dengan semangat penggemar sebagai Sandra dan melakukan customer service yang buruk. Dan yang terakhir adalah merupakan masalah yang telah dikemukakan beberapa kali, namun terlihat sudah lama diabaikan dan juga belum diperbaiki sampai yang sekarang ini. Jadi dari hal inilah banyak yang menyebutkan nih guys bahwa Weaver Shop ini merupakan toko online terburuk gitu ya di abad ke-21. Tapi menurut aku sih ini emang masalah yang lumrah ya, dan juga sering kita temui dalam bisnis-bisnis seperti ini. Aku juga pernah kok jadi korban dulu, pernah gitu. Ada kok toko online yang cukup populer gitu. Aku nggak perlu sebutin merek ya. Ada kok, ada. Di sana aku juga udah
minta tolong sama customer service gimana sih caranya kembaliin barang ini, padahal barang yang datang itu nggak sesuai banget gitu ya sama yang kita pesan, ada juga yang rusak. Tapi ya begitu, yang namanya customer service emang ada yang cepat gitu nge-reply, tapi ada juga yang lama. Bahkan guys, aku juga pernah dapetin satu kasus nih saat belanja online, yang mana barangku itu tidak pernah nyampe. Sampai sekarang aku nggak tahu barangnya kemana nyampenya, serius. Aku udah bayar tapi aku sih udah ikhlasin gitu ya, karena juga udah lama banget. Tapi waktu itu sih kecewa banget gitu, ngehubungin customer service juga nggak bisa-bisa gitu. Jadi what I mean, sorry, ya aku sih belum pernah belanja sih di Weaver Shop dan nggak tahu apapun gitu ya. Tapi nih guys, berdasarkan pengalaman aku yang telah berbelanja online di berbagai situs toko online yang terkenal, itu juga aku sering mendapatkan hal yang seperti itu kok, sering. Jadi menurut aku kita agak lebay sih menyebutkan bahwa Weaver Shop ini merupakan toko terkejam gitu ya di abad ke-21 gitu. Ya mungkin mereka buruk gitu ya, tapi kalau mengatakan terkejam banget itu kayaknya terlalu kelewatan sih, I think so. Setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda guys. Kalau aku sih nggak ngelihat hal itu sebagai buruk banget sih, nggak ngebela juga gitu. Tapi dalam bisnis seperti ini emang sering gitu guys. Ya semoga aja dari hal ini Weaver Shop itu dapat memperbaiki kesalahan mereka, mulai dari pengiriman, mungkin habis itu juga dari penukaran, mungkin bisa diberitahukan kepada penggemar, atau mungkin bisa juga ini ya lebih responsibel mungkin ya dalam menjawab pertanyaan dari pelanggan gitu. Biasanya sih kita sebagai pelanggan nih, apalagi yang pengen mengeluhkan sesuatu, kita itu pengen cepet banget nih dapat balasan. Ya semoga aja dari hal ini mereka itu dapat memberikan balasan yang cepat kepada para pelanggan. Tapi itu juga nggak mungkin banget sih, karena kan seperti yang kalian tahu, pelanggannya kan itu jutaan gitu ya. Kita kalau ngadepin satu-satu kayaknya we don't know ya, kecuali pakai robot kayaknya baru bisa nih. Tapi kalau individu-individu kayaknya susah banget dilayani semuanya dalam one day. I think so sih guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Kali ini datangnya dari Jungkook BTS, yang mana Jungkook ini guys itu pernah jalan bareng bersama dengan Cherin. Dan dari hal ini banyak dari netizen yang mempertanyakan tentang apa sih hubungan dibalik Jungkook BTS dan juga Cherin dari Cherry Bullet. Netizen Korea baru-baru ini kembali membahas foto Jungkook BTS dan juga Cherin Cherry Bullet di masa lampau. Saat baru debut sebagai anggota Cherry Bullet, Cherin memang sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen karena ia pernah terlihat bersama dengan Jungkook ketika masih anak-anak. Dan dalam postingan terbaru di situs fan, seorang netizen mengunggah foto-foto Jungkook dan juga Cherin seraya menuliskan apa sih hubungan Jungkook BTS dan juga Cherin dari Cherry Bullet. Ia juga menyertakan foto-foto Jungkook dan juga Cherin ketika mereka berlibur di Universal Studio Hollywood dan juga menuliskan mereka terlihat bersama-sama ke suatu tempat. Aku sangat penasaran dengan hubungan mereka. Kalian bisa langsung tahu kalau keduanya saat itu masih duduk di bangku SMP dan juga SD hanya dari pakaian mereka. Dan menanggapi postingan tersebut, netizen pun memberikan komentar seperti yang berikut ini. Cherin itu adalah keponakan dari pelatih Songduk. Oke, aku rasa saat itu mereka sedang tidak liburan ya, tapi mereka itu pergi untuk berlatih dance bersama-sama. Cherin adalah keponakan dari pelatih Songduk. Songduk bukan Songduk ya. Jadi ketika pelatih Songduk itu pergi ke Amerika untuk berlatih dance, ia membawa Jungkook dan juga Cherin. Oke, udah tahu. Pelatih Songduk itu merupakan koreografi untuk BTS. Dan Cherin itu merupakan keponakan dari Songduk. Oke. Jadi dari hal ini dapat kita tahu ya hubungan dibalik Jungkook dan juga Cherin. Yang mana si Jungkook ini guru dance-nya itu Songduk. Yang mana Songduk ini keponakannya itu adalah Cherin. Jadi dari hal inilah Jungkook dan Cherin terlihat jalan bersama. Intinya mereka ya temen sih. Ya kalau temen bukan berarti mereka punya hubungan yang lebih gitu kan. Karena zaman sekarang cowok ke cewek temenan itu mah udah biasa banget. Nah guys, berita tentang Jungkook BTS dan juga Cherin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah nonton video aku Gumaweo. Terima kasih sekali lagi ya. Aku mohon maaf nih guys kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa langsung koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Cheer up baby, cheer up baby.